Permukaan tanah yang datar akan percuma saat permukaannya dipenuhi dengan bebatuan dan akar pohon yang menjalar. Karena itu, tidak akan membuat sahabat alam nyaman. Plus tenda sahabat alam juga bisa rusak jika dipaksakan. Tidur di atas batu yang runcing atau memiliki akar yang menjalar akan menusuk punggung sahabat alam dan akan merusak nyamannya malam sahabat alam dan mengganggu tidur sahabat alam yang nyenyak. Sobat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat alam, kegiatan camping atau berkemah dapat menjadi aktivitas menyenangkan di akhir pekan sahabat alam. Banyak tempat pilihan untuk kegiatan camping yang sangat tersedia dengan menawarkan sederet kenyamanan seperti aliran listrik, kamar mandi, dan perlengkapan serba ada yang akan memudahkan sahabat alam. Namun, jika sahabat alam sedang mencari ketenangan yang bisa menghindarkan sahabat alam dari kebisingan, maka petualangan dan memilih tempat camping sendiri akan menjadi pilihan yang lebih seru. Sahabat alam, berikut di video ini akan saya sampaikan 6 tips memilih tempat camping atau berkemah dengan tepat. Tentunya semua ini saya sampaikan adalah agar kegiatan camping sahabat alam bisa aman dan nyaman. Dan tentunya endingnya setelah kegiatan camping, sahabat alam bisa merasakan menyenangkan. Ketika sahabat alam memilih tempat camping, ada hal-hal yang perlu sahabat alam perhatikan baik-baik demi keamanan dan kenyamanan selama sahabat alam bersantai di lokasi tersebut. Berikut beberapa hal dan ada 6 tips memilih untuk tempat camping dengan tepat, dan ini benar-benar harus sahabat alam perhatikan. Tip yang pertama adalah dekat dengan sumber air. Air menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting. Ketika sahabat alam memilih tempat camping atau berkemah, pastikan tempat tersebut dekat dengan sumber air agar memudahkan sahabat alam mengisi kembali air atau mengambil air untuk sahabat alam minum atau untuk memasak nantinya. Selain itu, dekat dengan sumber air membantu sahabat alam tetap menjaga kebersihan tubuh sahabat alam. Sahabat alam bisa mandi dan membersihkan diri selepas membuang hajat. Mesti hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan tisu basah, tapi menggunakan air jauh lebih bersih. Ini tip kedua. Pastikan permukaan tanah datar. Ya, pastikan permukaan tanah datar yang akan sahabat alam pilih untuk mendirikan tenda. Karena permukaan tanah mempengaruhi kenyamanan selama sahabat alam berkemah atau camping. Untuk itu, pastikan sahabat alam memilih permukaan tanah yang datar. Tanah yang dapat memberikan sahabat alam istirahat dan tidur yang nyenyak semalaman, sehingga sahabat alam dapat terbangun dengan keadaan yang segar esok harinya. Jika sahabat alam tidak menemukan permukaan tanah yang datar, maka carilah permukaan yang sedikit miring dan tidurlah dengan kepala tegak. Selain itu, hindari permukaan tanah yang padat karena tekstur tanah ini dapat membuat air terkumpul saat hujan badai, sehingga akan membanjiri tempat sahabat alam mendirikan tenda atau berkemah atau kegiatan camping. Ini tip ketiga, bebas bebatuan dan akar. Maksudnya adalah permukaan tanah yang datar akan percuma saat permukaannya dipenuhi dengan bebatuan dan akar pohon yang menjalar. Karena itu tidak akan membuat sahabat alam nyaman. Plus tenda sahabat alam juga bisa rusak jika dipaksakan. Tidur di atas batu yang runcing atau memiliki akar yang menjalar akan menusuk punggung sahabat alam dan akan merusak nyamannya malam sahabat alam dan mengganggu tidur sahabat alam yang nyenyak. Bahkan jika sahabat alam tidur dengan sleeping bag, terkadang dapat menembusnya atau bahkan bisa menusuknya.
yang kemudian membuat barang sahabat alam rusak, terutama lapisan tenda. Jadi, ketika sahabat alam memutuskan di mana akan mendirikan tenda, pastikan sahabat alam menemukan area yang bersih dari semua batu dan akar. Akan lebih baik kalau sahabat alam menemukan area untuk mendirikan tenda yang dipenuhi oleh rumput, seperti rumput lapangan bola. Karena jika hujan deras, memilih lokasi dataran yang dipenuhi rumput seperti lapangan bola ini, terutama di bagian dinding tenda sahabat alam dan bagian bawah, tidak akan terkena kotor oleh tanah atau lumpur. Perhatikan lokasi sekitar. Selalu lihat ke atas saat memilih lokasi untuk berkemah atau camping demi keselamatan diri sahabat alam sendiri. Sahabat alam tidak boleh memilih area penempatan tenda di bawah cabang pohon yang mati, karena itu dapat jatuh menimpa tenda tempat sahabat alam bermukim. Hal yang sama berlaku jika sahabat alam berada di daerah berbatu dan pegunungan. Sahabat alam harus mencari dan menghindari daerah yang kemungkinan rawan longsor. Tentunya hal ini adalah jangan mendirikan tenda pas di tepi jurang atau di tepi pinggiran tanah yang di sampingnya sedikit jurang. Ini tip kelima. Pilih dataran tinggi atau dataran area camp yang sedikit lebih tinggi. Jika sahabat alam berpetualang dan memilih lokasi camping atau berkemah sendiri, pastikan untuk mengikuti aturan jarak ketinggian 200 kaki atau 60 meter dari dataran yang paling rendah. Sahabat alam berkemahlah dengan ketinggian 200 kaki dari tepi air, termasuk yang dimaksud dari tepi air ini adalah danau, sungai, air terjun, atau sumber air lainnya, untuk mencegah dampak ekologis di area tersebut yang kemungkinan nanti malamnya akan terjadi hujan deras dan air bah. Selain itu, berikan juga tenda dengan ketinggian 200 kaki dari jalur apapun untuk mencegah pejalan kaki berkeliaran di area perkemahan sahabat alam pada malam hari. Ini tip terakhir, yang keenam. Pilih tempat yang teduh. Carilah tempat untuk camping atau berkemah yang teduh dengan aliran angin yang bagus. Angin yang sepoi-sepoi di area perkemahan atau camping sahabat alam dapat bermanfaat untuk mengusir serangga, juga membantu mengurangi kondensasi di tenda, dan membuat sahabat alam tetap sejuk di malam hari dan siang hari. Saat terik matahari yang menyengat, menemukan angin sepoi-sepoi yang baik, itu bisa berarti sahabat alam harus berkemah sedikit lebih tinggi dari dataran tempat sahabat alam berkemah atau camping, atau mendirikan tenda, atau sahabat alam berkemah atau camping di sisi gunung tertentu. Sahabat alam, sedikit tambahan dari saya untuk sahabat alam yang sudah mendirikan tenda di lokasi camping atau berkemah. Jika tenda sahabat alam berbentuk tenda dum, sekalipun double layer, saya sarankan untuk menambah kenyamanan jika diterpa air hujan, atau bahkan di siang hari panasnya terik matahari. Jangan lupa di atas tenda lapisi atau dirikan playset. Ini sangat penting, apalagi jika sahabat alam terlebih dahulu mendirikan playset, di mana antara tenda dengan playset ada jarak minimal 20 cm, dan ini sangat bermanfaat untuk sirkulasi udara. Maka dari itu, dengan adanya rongga untuk sirkulasi udara antara lapisan tenda atas dengan playset, di saat siang hari dengan terik matahari yang menyengat, di dalam tenda sahabat alam tetap sejuk. Karena apa? Karena itu tadi, adanya sirkulasi udara yang masuk antara lapisan atas tenda sahabat alam dengan playset. Bukankah ini menjadi tren sekarang? Apalagi jika playset yang sahabat alam gunakan lebih luas ukurannya dari tenda sahabat alam. Perlebar playsetnya di bagian depan tenda sahabat alam yang bisa berguna untuk sebagai teras untuk kegiatan santai sahabat alam, bahkan bisa untuk kegiatan masak-memasak. Sahabat alam, itu dia tadi 6 tip memilih tempat sahabat alam berkemah atau kegiatan camping
Pastikan sahabat alam juga mengikuti dari 6 tip barusan saya uraikan tadi, dan juga saran dari penjaga hujan setempat atau ahli area daerah yang akan sahabat alam pilih untuk berkemah atau kegiatan camping. Tentunya dari ke-6 tip yang barusan saya uraikan tadi adalah agar kegiatan camping sahabat alam bisa terasa aman dan nyaman. Selepas selesai kegiatan camping atau berkemah, penting juga untuk sahabat alam membawa kembali sampah yang sahabat alam punya guna tetap menjaga kebersihan alam sekitar. Semoga tip ini bisa membantu sahabat alam saat berkegiatan berpetualang dengan cara camping atau berkemah. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Rudi Agusman bersama GAP Channel. Salam kare.